Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai ayat yang 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.
disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan ayat 4.
dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 2 dan ayat 3. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang.
Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita sama-sama membaca ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kur Remaja. Kita puji Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat bagi kita hari ini Minggu tanggal 22 Desember 2024 dengan topik Hehe dalam Silotama, bangkit menjadi terang. Satu nama minggu kita hari ini adalah Advent keempat. Statistik baptisan. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 atau Pesta Natal kedua, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6 Kesekretariatan. Sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan Bapak Januarus Fernandes selama 37 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 1987 sampai 31 Desember 2024 sebagai koster gereja di HKBP Makassar. Pada Minggu 29 Desember 2024 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Mungkin jemaat kurang paham mengerti siapa maksudnya ini Pak Janu ya. 7 pelayanan, 8 pengumuman. A1 ibadah malam Pesta Natal Umum. Pada hari Selasa 24 Desember 2024 adalah malam Pesta Natal Umum kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 18.30 WITA. A2 ibadah Pesta Natal pertama. Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 yang akan datang adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat atau Natal pertama. Kita beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu, masuk pukul 9.00 WITA. Setelah selesai ibadah akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Sakramen perjamuan kudus dipusatkan di ibadah bahasa Batak. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat disampaikan ke situa wilayah masing-masing. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati. A3 ibadah Pesta Natal kedua. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 adalah Pesta Natal
kedua kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kita beribadah seperti biasa. Ibadah dilaksanakan di gedung Bahasa Batak, masuk pukul 9.00 WIB. 4 KUR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 yang akan datang, KUR wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. 5. Rapat Huria. Pada hari ini Minggu tanggal 22 Desember 2024, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat Huria untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2025. Untuk itu dimohon kepada 1 Parhalado, 2 seksi-seksi dalam kategorial, 3 jemaat sebanyak 3 orang per wilayah untuk menghadirinya. Rapat akan dimulai setelah selesai ibadah minggu atau pukul 11 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja Bahasa Batak. 6. Sumbangan pintu samping gereja Bahasa Batak dan konsistori. Gereja kita menerima sumbangan dari keluarga Amang S, Sianipar Inang SP Boru Pasaribu berupa 1. Penggantian pintu samping gereja Bahasa Batak, 2. Pintu samping konsistori, 3. Pengecatan pintu masuk kantor gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangannya yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. 7. Dr. Ribe untuk pesta Huria. Berhubung sampai saat ini masih ada jemaat yang belum memberikan Dr. Ribe untuk pesta Huria, bersama ini dihimbau kepada jemaat yang belum memberikannya untuk segera menyampaikannya melalui majelis wilayah masing-masing. Adapun Dr. Ribe yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Ada 8. Jadwal kebaktian atau pesta Natal dan Tahun Baru 2025 di HKBP Makassar dapat kita baca di lembaran warta yang ada di tangan kita. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnamor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahaba Nurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Siturus C. Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 9. Inang Nyonya V Silaban R Boru Papahan. 10. Amang H Sitorus Mane. 11. Amang Situa Dr. Andus TS Huta Barat. 12. Inang Nyonya Ki Siregar ED Boru Batuara. 13. Inang Nyonya T Sitangkap N Boru Huta Barat. Dan 14. Amang SPB Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 23 Desember hingga 29 Desember 2024. Ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Di ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan jadwal pemakaian Soko Talenta Gedung Sekolah Minggu dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Berikut daftar Dr. Ribe dapat kita baca. Dan yang terakhir, warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 343 ayat 1 dan seterusnya. Dan pada saat ini kita sampaikan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, untuk minggu Advent keempat kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Yesaya 60, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 7, demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang mendatang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan di kemah. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab pelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efrat. Mereka semua akan datang dari Sheba.
akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan maksud Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebaio akan bersedia untuk ibadah, Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadamu, dan aku akan menyemarakkan rumah keagungan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, untuk melihat dan untuk merasakan, bahkan untuk mendalami kehadiran Yesus atau lahirnya Yesus di dunia ini, tentu itu karena kegelapan dan kekelaman yang menaungi atau yang merajalela di dunia pada saat itu. Kegelapan itu terjadi di mana-mana di dalam kehidupan setiap manusia. Kekelaman terjadi di setiap bangsa-bangsa karena damai sejahtera tidak ada lagi dalam kehidupan manusia. Damai sejahtera tidak ada lagi dalam kehidupan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, bahkan di antara kehidupan manusia dalam bangsa itu damai sejahtera susah didapat. Karena susahnya damai sejahtera dalam kehidupan manusia, tentu setiap insan, setiap manusia hanya mempertahankan diri sendiri. Biasanya orang yang hidup dalam kegelapan, orang atau bangsa yang hidup dalam kegelapan, pasti akan selalu berusaha untuk mencari apa yang bisa menyelamatkan dirinya, apa yang bisa menyelamatkan bangsanya. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan bangsa lain, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dan di sana juga kita lihat damai sejahtera antara manusia dengan Allah. Tidak ada lagi karena manusia telah meninggalkan Allah, sama seperti bangsa Israel meninggalkan Allah. Mereka lebih menginginkan kehidupan mereka sendiri dan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengabaikan Allah, bahkan tidak mengenal Allah, tidak peduli dengan Allah, sehingga komunikasi dan hubungan dengan Allah terputus. Dengan latar belakang itulah Allah mengasihi manusia dengan mau menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan setiap manusia, mau mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mau mempersekutukan manusia kembali dengan Allah agar manusia bisa diselamatkan. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa yang selalu hidup dalam kegelapan, siapa yang selalu hidup dalam kegelapan, siapa yang tidak mau hidup dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, tentu itu merupakan suatu kejahatan, itu merupakan suatu dosa yang akan menimbulkan kematian dalam kehidupan manusia. Allah mau mengembalikan kehidupan itu terjadi lagi dalam kehidupan manusia, supaya manusia tidak mati karena kegelapan, supaya manusia tidak mati karena kekelaman, manusia tidak mati karena dia terputus dengan Allah. Dia hadir menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Dia hadir melalui Yesus Kristus menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, Allah yang datang ke dunia ini untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, untuk membawa terang, menerangi kegelapan hati manusia, dan membawa damai sejahtera di antara bangsa-bangsa, sehingga manusia itu kembali hidup, manusia itu kembali bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah. Itulah yang diingatkan oleh Yesaya dalam nats. Yesaya mau menunjukkan peran Allah untuk membawa
terang di tengah-tengah kehidupan manusia. Akan terbit terang di tengah-tengah kehidupan manusia, membawa manusia kembali bisa bersama dengan Allah, bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya, yang selama ini tidak bisa menikmati hidup yang baik karena hanya mempertahankan dirinya sendiri. Mungkin juga bangsa-bangsa melalui terang yang datang ke dunia ini membuka peluang, membuka jalan manusia berdamai dengan sesamanya, manusia bersama bisa berdamai dengan orang lain. Itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Itu sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu menerangi kegelapan dari dalam hati manusia, menerangi kegelapan dalam kehidupan dunia ini, dan juga mempersatukan kita dengan Allah. Saya mau mengangkat renungan ini, khotbah ini untuk kita secara khusus untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk melihat dan membuka kegelapan-kegelapan yang ada dalam kehidupan kita masa ini. Bukan hanya pada masa bangsa Israel kegelapan itu terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu selalu terjadi dan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga kegelapan itu juga terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, termasuk juga kehidupan kita masa kini selalu dibayang-bayangi hanya mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita, intelektual kita, sehingga kita sering lupa akan kuasa Tuhan dan kepada. Tentu dalam Advent yang keempat ini kita dipanggil untuk membukakan segala kegelapan yang terjadi yang ada dalam kehidupan kita masa ini. Kalau kita kembali belajar tentang kehidupan kita sekarang, semua lini kehidupan kita sering dibayang-bayangi Tuhan. Bisa kita lihat, hanya dari sisi fisik pun kita bisa dibayang-bayangi kegelapan. Apalagi kalau sudah ada kelemahan fisik atau tubuh kita karena penyakit tubuh dan yang lain, itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan dia merasakan suatu kegelapan di dalam dirinya, dalam hidupnya, karena ada sesuatu kelemahan di dalam fisiknya dan di dalam dirinya. Bukan hanya dalam fisik, sekarang orang merasa kegelapan, termasuk juga dalam pikiran manusia, karena dia merasakan galau dalam kehidupan. Kalau sudah kegalauan yang bekerja dan yang menguasai hati manusia, dia tidak akan bisa mengambil keputusan yang baik. Bahkan dia akan susah untuk berjalan dengan baik. Itu kenyataan dalam kehidupan kita. Bukan hanya anak-anak remaja, bukan hanya orang tua, tetapi semua umat manusia. Kalau dia dibayang-bayangi, bahkan kalau dia selalu merasa galau dalam kehidupannya, dia akan merasa gelap dunia ini. Bukan hanya itu yang kita lihat terjadi masa ini dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa gelap dalam kehidupan ini, termasuk juga dengan persekutuan kita. Kalau kita merasa diasingkan, tidak dipedulikan orang lain, itu sangat menyakitkan dalam kehidupan. Apalagi kalau kita merasa tidak dihormati, sangat-sangat kita butuhkan rasa hormat dalam kehidupan. Itu kenyataan dalam setiap kehidupan manusia. Kalau Anda kita bersama-sama dengan orang lain, tetapi orang lain tidak menghormati kita, itu sangat sakit. Bahkan di tengah-tengah keluarga ada yang merasa, anak tidak merasa dihormati sebagai anak, orang tua tidak merasa dihormati sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Itu bisa menunjukkan kegelapan masih merajalela dalam kehidupan. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari semua kegelapan-kegelapan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, itu akan selalu menguasai hidup kita kalau kita tidak memasukkan, tidak mengambil, tidak menerima terang dalam kehidupan kita.
karena kegelapan akan selalu merajalela kalau tidak ada terang menerangi kegelapan itu. Itu sudah alami Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau ada terang, pasti kegelapan akan gelap atau kalah. Itu sudah alami. Tetapi alamiah pun itu kita katakan bukan berarti kegelapan itu bisa lari sendiri tanpa kita berusaha terang di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Misalnya lampu yang kita hidupkan sekarang, tentu itu mengusir kegelapan dari ruangan. Demikian terang yang Tuhan sediakan bagi kita. Demikian terang yang dibawa Yesus dalam kehidupan manusia. Kalau kita menerima Yesus, kalau kita menerima terang dari Allah, pasti otomatis semua kegelapan yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam dunia kita akan terusir sehingga kita menerima terang. Bahkan segala kegelapan-kegelapan yang ada dalam pikiran, dalam hati kita, dalam kehidupan kita akan bergeser karena terang akan memenangkan kehidupan kita dan pikiran kita. Yang jadi masalah bagaimana kita untuk menerima terang itu dalam kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tentu itu sangat-sangat sulit kita menerima terang kalau kita tidak menerima karya keselamatan atau mempercayai Yesus yang datang ke dunia. Satu-satunya yang menyelamatkan kita dari kegelapan, terimalah Yesus, percaya kepada Yesus, percayakan terang yang Yesus bawa ke tengah-tengah kehidupan dunia, tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang mengusir segala kegelapan dalam kehidupan. Bisa saja kita bisa memandang di suatu daerah tertentu ada terang, tapi itu kita tidak nikmati. Misalnya tengah lautan, ada cahaya di tengah lautan, bisa kita lihat, bahkan bisa semua orang memandang itu, tetapi itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Tentu itu tidak ada gunanya begitu. Tentu orang yang mau menerima terang itu akan dia terima dalam hidupnya dengan percaya akan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga terang itu bekerja, bahkan kita nikmati, membawa kita keluar dari semua kegelapan dalam kehidupan kita. Terima kekuatan dari Yesus kalau kita mengalami kelemahan tubuh. Terima terang dari Yesus kalau kita galau dalam kehidupan ini. Terima terang dari Yesus yang mendamaikan kita dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang terindah dalam kehidupan kita melalui pesta Advent, Minggu Advent, dan pesta Natal yang selalu kita rayakan di tengah-tengah diri. Berarti harus kita katakan dari iman dan kepercayaan kita, percaya akan Natal yang kita rayakan. Melalui Natal bisa kita lihat kembali kehadiran Yesus, kedatangan Yesus, kehadiran Yesus dalam hati dan pikiran kita, membawa kita keluar dari semua kegelapan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, setelah kita baca dari konteks Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, ternyata kehadiran terang dalam kehidupan manusia bukan hanya mengusir kegelapan dari kehidupan kita, tetapi menjamin kehidupan kita melangkah ke depan. Itu yang kita lihat dimulai dari ayat 4 sampai ayat 7. Orang yang menerima terang, Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan. Mari kita lihat kesejahteraan mana yang mau kita terima dari Tuhan. Kesejahteraan mana yang kita terima kalau kita sudah menerima terang dalam kehidupan ini. Tentu itu bukan hanya kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, tetapi juga kehidupan masa kini, kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Orang yang bisa terang dalam hatinya atau orang yang menerima terang dalam hidupnya, dia akan sejahtera melakukan pekerjaannya, bahkan dia sejahtera
untuk menghasilkan apa yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Bahkan dia akan selalu dengan sukacita bekerja untuk memenuhi kehidupannya di tengah-tengah kehidupan sekarang. Tetapi orang yang selalu dalam kegelapan, dia akan tidak bisa melihat ke depan, bahkan hanya melihat sesaat. Hanya saat ini dia tidak akan melihat prospek ke depan yang mau dijalani kalau dia tidak diterangi atau masih dalam. Itu yang dijanjikan kalau kita baca dalam nats ini. Janji untuk bangsa Israel, mereka yang menerima terang dari surga, mereka akan semakin sejahtera. Bukan hanya sejahtera sukacita, tetapi juga sejahtera dalam harta, dalam kehidupan sehari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ternyata janji Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini bukan hanya janji untuk kehidupan yang kekal, tetapi dia juga menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang percaya. Ini sangat penting bagi saudara-saudara kami dan anak kami yang masih remaja dan apostola, untuk menyemangati kita untuk melakukan pekerjaan kita, untuk membuka terang dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat yang terbaik dalam kehidupan kita, apalagi untuk meraih keberhasilan kita untuk masa depan kita dalam perjalanan kita di dunia. Itu jaminan dari Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak mau jadi ekor, dia akan menjadi kepala, yang berarti dia akan lebih sejahtera dalam hidupnya kalau dia mau diterangi firman Tuhan, kalau dia selalu menerima terang dalam hidup. Itu bisa kita uji dalam kehidupan. Pasti orang yang selalu dia hidup dalam terang, dalam sukacita dalam kehidupannya, dia akan menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam hidup. Orang yang selalu galau pikiran, orang yang selalu gelap hati, dia tidak akan mungkin bisa melakukan yang terbaik dalam hidup. Itu jaminan bagi orang percaya sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dalam kehidupan kita diajak untuk menerima terang. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam menerima terang Tuhan, di dalam mempercayai Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, tentu itu sangat-sangat berhubungan bagaimana kita hidup di dalam perjalanan kita di dunia. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan, itulah orang yang bisa kita kategorikan orang yang percaya di dalam hidupnya, orang yang percaya akan terang yang menerangi hati. Tapi orang yang tidak mau berjalan, atau orang yang masih tetap hidup di dalam kejahatan dan dosa, itu tidak mungkin bisa menerima. Orang yang masih hidup di dalam kejahatan dan dosa, berarti dia masih selalu memegang kegelapan di dalam hidupnya. Berarti dia juga di dalam perjalanan kehidupannya di tengah dunia, dia tidak akan merasakan sukacita melakukan segala perkara. Sangat luar biasa topik minggu kita pada hari ini, bangkit menjadi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus, melalui topik minggu ini kita mau diajak mau ikut berperan bangkit untuk membawa terang. Bukan hanya menerima terang, bukan hanya menerima kesejahteraan dalam kehidupan kita, bukan hanya menerima jaminan kehidupan yang kekal bagi kita sendiri, tetapi kita juga bertanggung, kita juga bertugas menjadi terang dalam dunia ini. Terang bagi orang. Bagaimana itu menjadi terang bagi orang? Tentu pertama menerima terang itu dalam kehidupan kita, baru memencahkan terang itu ke seluruh dunia ini, memencahkan terang itu kepada orang lain, melalui perbuatan-perbuatan lain, melalui perbuatan sama seperti apa yang diperintahkan Yesus. Sehingga kita menyelamatkan orang lain, membawa orang lain juga dari kegelapan menjadi terang, dari kegelapan menjadi orang yang mau menerima Kristus di dalam hidupnya, sehingga kita bisa berdamai, kita bisa berdamai dan sejahtera, bukan hanya di dunia, tapi kita juga bertugas membawa terang ke seluruh dunia,
dan kepada orang lain, bahkan di antara bangsa ini, sehingga keterlaman di dunia ini, keterlaman yang merajalela sekarang, yang mencampurlah bangsa-bangsa pada saat ini, bisa kita singkirkan, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan dunia ini, apalagi kita berdamai dengan Tuhan kita, sehingga kita memiliki keselamatan dan sukacita. Amin. Mari. Dan bersyukur Tuhan pada hari ini, Engkau berfirman dalam kehidupan kami, kami menerima Tuhan untuk menentukan segala kebenaran dalam kehidupan kami, sehingga kami masuk di dalam Tuhan yang membawa kami ke dalam sukacita dalam kehidupan kami, dan melakukan segala menjadi tugas-tugas kami, sehingga membuat kami terbaik. Bahkan lebih dari situ, kami juga berkata dan hidup menurut kehidupan yang kekal yang tidak sempurna. Biarlah kami juga mau membawa kamu dalam kehidupan ini, karena sebagai sesama kami, dengan dunia ini, sehingga kami betul-betul merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Bisa bersama-sama dengan kepada kami dalam Kristus. Kepada surga, kami berdoa untuk seluruh program Indonesia, secara khusus pada hari ini melaksanakan rapat ini untuk mengesahkan Tuhan yang memahami segala apa yang kami ucapkan dan yang kami putuskan menjadi perkara dan sukacita menjadi tujuan
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang mengubah dalam kehidupan kami masing-masing. Seperti yang kami itu kami serahkan kembali segala persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan kepada Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang anugerah dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.